memang saya minta Jokowi supaya ngaca, supaya tahu diri, supaya karena kinerjanya payah banget. Kinerja soal ekonomi sebelum pandemi aja udah rusak. Hari ini lebih rusak lagi. Dia bukan mengembangkan demokrasi, malah demokrasi jalan mundur. Kita dari dulu dari muda kan pro demokrasi. Dia bikin demokrasi mundur. Kembali lagi KKN, kembali lagi semangat otoriter. Yang ketiga, dia gagal untuk melawan gerakan anti korupsi. Ya, faktanya dia bikin lemah BPK, ya KPK. Ya kan, orang-orang hukumannya pun makin rendah dan sebagainya, dapat diskon semua. Yang keempat itu gagal meningkatkan kesejahteraan rakyat. Penundaan pemilu lebih banyak manfaat atau mudaratnya. Sebagaimana kita ketahui sekarang ini sampai ramai orang berbicara mengenai pemilu. Perlu dilaksanakan tepat waktu atau tidak? Tiga ketua partai sudah mengatakan perlu ditunda, yaitu Golkar, PAN, dan satu lagi PKB. Tapi ada yang menghendaki tetap sesuai jadwal. Satu Nasdem, PDIP, Demokrat, dan PKS. Sementara itu para pengamat bahkan ada yang menginginkan supaya pemilu ini dipercepat aja kalau mau aman. Mungkin maksudnya sebelum duit pemerintah habis untuk menyelenggarakan pemilu. Jadi buru-buru aja kalau perlu akhir tahun ini atau tahun depan. Saya kira memang akan terjadi berbagai hal menjelang menuju ke arah pemilu yang akan datang. Itulah kemudian berbagai usul muncul. Usul sih boleh saja, tetapi persoalannya adalah ada berapa pihak stakeholder itu. Yang pertama adalah rakyat. Yang kedua adalah memungkinkan nggak kalau kita melakukan perubahan melalui konstitusi. Kan itu adalah pertanyaan-pertanyaan. Jadi bisa jadi nanti ada proses baru di istana yang ingin memaksakan agenda penundaan itu dengan mengeluarkan perpu aja. Jadi nggak perlu proses politik di DPR. Presiden kan bisa keluarin perpu, saya tunda pemilu dengan alasan ABCD. Bertentangan dengan konstitusi memang, tapi nanti Pak Mahfud akan datang, silahkan pergi ke Mahkamah Konstitusi kalau mau judicial review. Jadi itu sebetulnya kalau ada keinginan kekuasaan akan cari jalan, bahkan masuk gorong-gorong pun dia akan lakukan buat menemukan alasan itu. Jadi ini kita tetap harus waspada karena tidak ada keterangan yang final dari presiden. Yang adalah juru bicaranya, tapi presiden belum mengatakan bahwa saya memang nggak ingin. Jokowi disebut sedang dirasuki godaan perpanjangan jabatan presiden. Tim peneliti The Miss Indonesia Ferry Amsari mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat ini sedang dirasuki godaan perpanjangan periode masa jabatan presiden. Meski demikian, Ferry berharap Jokowi tunduk kepada konstitusi. Jadi memang godaan seorang presiden adalah memperpanjang masa jabatannya. Godaan yang sama sedang merasuki Jokowi. Dia memilih tunduk pada konstitusi atau mencoba melawan konstitusi mengikuti hasrat memperpanjang masa jabatan dengan berbagai alasan yang sebenarnya tidak boleh diperbolehkan. Begitulah ujar Ferry dalam sebuah webinar pada Rabu 16 Maret 2022. 1. Alasan rakyat masih suka dengan Jokowi sama dengan narasi era Soeharto. Ferry mengatakan sejumlah elit politik kini membangun narasi dengan menyatakan rakyat masih suka Jokowi untuk jadi presiden. Menurutnya narasi tersebut sama dengan yang ada di zaman Soeharto. Alasan bahwa rakyat masih suka itu persis alasan Pak Harmoko atau mantan ketua MPR terhadap Presiden Soeharto. Rakyat masih cinta rakyat yang mana kita tidak tahu, katanya. Jadi godaan yang sama yang dialami presiden sebelumnya sedang merasuki menteri-menterinya melalui anggota kabinet ketua umum partai. Mau dirasionalisasikan kepada publik bahwa ini suara rakyat dan segala macamnya, ucapnya lagi. Dua Jokowi sebut siapapun boleh usulkan agar pemilu 2024 ditunda. Presiden Joko Widodo memberi penghargaan Bintang Jasa dan Bintang Mahaputra di Istana Negara Jakarta Pusat pada Rabu 10 November.
Sebelumnya sikap Presiden Jokowi ketika menyampaikan tanggapannya secara langsung pada 2022 cenderung melunak bila pada 2019 lalu mantan Gubernur DKI Jakarta itu tegas menolak bahkan mengeluarkan pernyataannya bahwa sikap tersebut sama saja dengan menampar mukanya. Maka kali ini Jokowi memperbolehkan siapapun mewacanakan agar pemilu 2024 ditunda. Yang menyatakan bakal patuh kepada konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Kita bukan hanya taat konstitusi, ungkap Jokowi di Istana Bogor kepada harian Kompas pada Sabtu kemarin. Jokowi menambahkan siapapun boleh dan sah-sah saja mengusulkan wacana agar pemilu ditunda dan masa jabatan presiden diperpanjang. Mau itu menteri atau partai politik, siapapun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu. Karena ini kan demokrasi, berpendapat kan bebas saja. Tetapi kalau sudah pada pelaksanaan semuanya maka harus tunduk dan taat kepada konstitusi tuturnya. 3. Yusuf Kala ingatkan bila pemilu dipaksakan untuk ditunda berpotensi timbulkan konflik. Yusuf Kala saat memberikan pesan di upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI pada Selasa. Sementara Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala atau JK ikut memberikan peringatan keras agar jangan sampai ada pelanggaran konstitusi dengan menunda pesta demokrasi. Sebab bila pemilu 2024 terus dipaksakan untuk ditunda, maka berpotensi menimbulkan konflik dan keributan. Ia menegaskan penundaan pemilu 2024 menyalahi konstitusi, sebab pemilu sudah dimanfaatkan untuk digelar setiap 5 tahun sekali. Kecuali kalau konstitusinya diubah, tapi kan menimbulkan konflik, jadi kita taat saja kepada konstitusi itu saja. Begitulah kata JK di Makassar pada 4 Maret 2022. Pakar ekonomi senior Rizal Ramli menganggap periode kedua kepemimpinan Jokowi belum bisa mengetaskan masyarakat dari himpitan ekonomi. Saat harga pangan lain mulai naik, Jokowi belum mampu menekan kembali harga minyak goreng di pasaran. Meskipun Jokowi sudah melakukan rapat dan sidak ke pasar, tetap kondisi belum berubah. Rizal Ramli kesal jengkel dengan kondisi yang ada dan mengkritisi Jokowi sebagai presiden. Mas Jokowi jangan asik main dan slogan kartu doang. Tolong urus masalah-masalah konkret yang dihadapi rakyat. Masih ingat itu mengko agar urus ekonomi rakyat, gitu kok malah sibuk nyopras-nyopres. Tulis Rizal Ramli di dalam akun Twitternya. Cuitan Rizal Ramli ini diduga menyindir sosok Airlangga Hartarto, sosok Menko Perekonomian. Rizal Ramli meminta sosok yang merasa disindir olehnya untuk benar-benar bekerja mengurusi masalah yang konkret. Lalu dalam cuitan selanjutnya, Rizal Ramli pun juga menyindir terkait wacana Jokowi 3 periode dan kegiatan camping di titik 0 IKN. Camping di IKN udah selesai, tapi anti mikor masih berlanjut saat Jokowi jadi presiden lagi nih. Urus minyak goreng jangan serahkan hanya kepada menteri asal nyeplak uang. Nggak bisa kerja, kata Rizal Ramli. Rizal Ramli juga menyebut ternyata masa emas oligarki hadir kembali di Indonesia. Menurut dia, zaman Jokowi saat inilah masa emas oligarki kembali hadir. Seperti diketahui kembali, antrian para ibu-ibu yang membeli minyak goreng mungkin kini ramai di tengah wacana penundaan pemilu 2024 hingga 3 periode Jokowi. Di pasar, bila ingin membeli minyak goreng, harga masih banyak yang di atas Rp14.000 per liter. Selain harga yang masih tinggi, stok minyak goreng juga masih belum stabil. Kelangkaan minyak masih banyak terjadi. Dugaan penimbunan dan penjualan ke luar negeri menyelimuti kondisi yang ada di lapangan. Teranyar yaitu penemuan lokasi yang diduga melakukan penimbunan minyak goreng di Kota Depok. Guru Besar Institut Pertanian Bogor atau IPB Hermanto Siregar menuturkan bakal ada potensi permainan curang yang dilakukan pihak tidak bertanggung jawab dalam penyaluran minyak goreng curah yang subsidi pemerintah menjadi Rp14.000 per liter. Minyak goreng curah disubsidi dengan harga Rp14.000 per liter di tingkat konsumen. Secara teoritis bagus, tapi secara praktis tetap bisa dimainkan oleh distributor nakal. Begitulah ujarnya kepada wartawan pada Rabu 16 Maret. Dia mengatakan bisa saja terjadi bahwa stok minyak goreng curah subsidi tersebut diberi kemasan oleh distributor nakal lalu dijual dengan harga pasar non-subsidi, sehingga volume minyak goreng yang tersedia bagi konsumen berkurang. Dengan kata lain, masih akan ada resiko kelangkaan minyak goreng, kata Hermanto. Untuk mengurangi resiko tersebut, kebijakan subsidi minyak goreng curah harus diiringi dengan pengawasan ketat oleh aparat untuk memastikan stok komoditas pangan tersebut
bisa aman di pasar, bahkan meningkat produksi secara signifikan. Menurutnya, dengan meningkatnya produksi minyak goreng akan menurunkan dan menstabilkan harga minyak goreng non-subsidi, sehingga selisih harga pasar tersebut mendekati harga eceran tertinggi atau HET minyak goreng curah.